warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Fauzi, nomor BP 2001002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverenka Rahmadani, BP 2001016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nuraisyah dan nomor BP 200100027. Submateri pada pertemuan kali ini, yang pertama itu ada ikhtisar konsep pengendalian, materi yang kedua itu ada kerangka pengendalian, materi ketiga itu ada lingkungan internal, materi yang keempat itu ada aktivitas pengendalian. Baiklah, saya Noverenka Rahmadani akan menjelaskan bagian materi yaitu ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal atau internal control adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang mencegah masalah sebelum timbul. Dan yang kedua itu ada pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang didesain untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. Dan yang ketiga, pengendalian korektif, yaitu pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori sebagai berikut. Yang pertama itu pengendalian umum, yaitu pengendalian yang didesain untuk memastikan sistem informasi organisasi serta pengendalian lingkungan stabil dan dikelola dengan baik. Dan yang kedua, pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian yang mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Robert Simons, seorang profesor bisnis Harvard, telah menganut 4 kaitan pengendalian untuk membantu manajemen menyelesaikan konflik di antara kreativitas dan pengendalian. Yang pertama itu sistem kepercayaan, sistem yang menjelaskan cara sebuah perusahaan menciptakan nilai, membantu pegawai memahami visi perusahaan, mengomunikasikan nilai-nilai dasar perusahaan, dan menginspirasi pegawai untuk bekerja berdasarkan nilai-nilai tersebut. Dan yang kedua itu sistem batas, yaitu sistem yang membantu pegawai bertindak secara etis dengan membangun batas pada perilaku kepegawaian. Dan yang ketiga, sistem pengendalian diagnostis, yaitu sistem yang mengukur, mengawasi, dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual dengan anggaran dan tujuan kinerja. Dan yang keempat, sistem pengendalian interaktif, yaitu sistem yang membantu manajer untuk memfokuskan perhatian bawahan pada isu-isu strategis utama dan lebih terlibat di dalam keputusan mereka. Dan materi yang kedua itu ada kerangka pengendalian. Kerangka COBIT, yaitu Information System Audit and Control Association atau ISACA, mengembangkan kerangka kontrol objektif for Information and Related Technology atau COBIT, Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT, sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan. 1. Manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Yang kedua, para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan pengendalian yang memadai. Dan yang ketiga, para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Prinsip-prinsip berikut ini memungkinkan dalam membantu organisasi membangun sebuah tata kelola yang efektif dan kerangka manajemen yang melindungi investasi pemangku kepentingan dan menghasilkan sistem informasi terbaik. Yang pertama itu ada memenuhi keperluan pemangku kepentingan, dan yang kedua itu mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, dan yang ketiga mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal, dan yang keempat itu ada memungkinkan pendekatan holistik. Dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola dari manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pengendalian atau lanjutan. Yang pertama, kerangka pengendalian internal.
JOSO, sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri atas Asosiasi Akuntansi Amerika, Ikatan Auditor Internal atau Institute of Internal Auditors, Ikatan Akuntan Manajemen, Institute of Management Akuntan, dan Ikatan Eksekutif Keuangan, Financial Executive Institute. Yang kedua, kerangka manajemen risiko perusahaan, JOSO, yaitu sebuah kerangka JOSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas atau menambahkan 3 elemen tambahan pengendalian internal JOSO. Yang ketiga, kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal, yaitu kerangka telah diadopsi secara luas sebagai untuk mengevaluasi pengendalian internal seperti yang ditentukan oleh X kerangka RM yang lebih komprehensif, menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian RM. Menambahkan 3 elemen kerangka S cukup. Pendapatan tujuan mengidentifikasi dan kejadian yang mungkin mempengaruhi perusahaan dan pengembangan sebuah respon untuk risiko yang dimulai. Selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu budidaya perusahaan yang merupakan fondasi dari seluruh elemen lainnya, karena ini mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuan, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai secara merespon risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, filosofi manajemen gaya pengoperasian dan selera risiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Yang ketujuh, pengaruh eksternal. Penetapan tujuan adalah komponen IRM. Yang kedua, perusahaan menentukan hal yang harus dijalani dengan benar untuk mencapai tujuan dan menetapkan ukuran kinerja oleh guna menentukan apakah ukuran-ukuran kinerja tersebut terpenuhi. Yang pertama, tujuan strategis, yaitu tujuan tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua, tujuan kooperasinya yaitu tujuan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisien operasi perusahaan serta menentukan cara mengalokasi sumber daya. Yang ketiga, tujuan pelaporan, yaitu tujuan yang membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan, dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Yang keempat, tujuan kepatuhan, ini tujuan yang membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Identifikasi kejadian, yaitu kejadian sebuah insiden atau peristiwa positif atau negatif, sumber-sumber internal dan eksternal yang pengaruh implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Penilaian risiko respon risiko. Yang pertama, risiko bawaan, yaitu kelemahan dari sebuah penetapan akun atau transaksi pada masalah pengendalian yang signifikasi tanpa adanya pengendalian internal. Yang kedua, risiko residual, yaitu risiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa responnya terhadap risiko. Manajemen dapat merespon dengan salah satu 4 cara berikut. Yang pertama, mengurangi. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, membagikan. Yang keempat, menghindari. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian atau control activities adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon siku dilakukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama, otoritas transaksi dan aktivitas yang layak. 2. Pemisahan tugas. 3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. 4. Mengubah pengendalian manajemen. 5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. 6. Pengamanan aset catatan dan data.
7. Pengecekan kinerja yang independen. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Otorisasi penetapan kebijakan bagi para pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka guna melakukan fungsi organisasi tertentu. Otorisasi sering didokumentasikan dengan penandatanganan atau pemasukan kode pengotorisasian pada sebuah dokumen atau catatan. Pemisahan tugas. Pengendalian internal yang baik mencatatkan tidak ada satu pegawai pun yang terlalu panjang tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Pemisahan tugas dibahas dalam 2 sesi terpisah, tembusan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Pemisahan tugas akuntansi yaitu pemisahan fungsi akuntansi, otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan guna meminimalkan kemampuan pegawai untuk melakukan penipuan. Kedua, pemisahan tugas sistem yaitu penerapan prosedur-prosedur pengendalian untuk membagi wewenang dan tanggung jawab secara jelas di dalam fungsi sistem informasi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengendalian pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebuah komite pengarah. 2. Sebuah rencana induk strategis. 3. Sebuah rencana pengembangan proyek. 4. Sebuah jadwal pengolahan data. 5. Pengukuran kinerja sistem. 6. Sebuah tinjauan pasca implementasi. Mengubah pengendalian manajemen. Organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan taktik bisnis baru untuk memanfaatkan pengusahaan TI. Mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari sebuah data transaksi yang relevan. Pengamanan aset, catatan, dan data. Sebuah perusahaan harus melindungi kas dan aset fisik beserta informasinya. Pengecekan kinerja yang independen. Pengecekan kinerja yang independen ini meliputi yang pertama, tinjauan tingkat atas. 2. Tinjauan analitis. 3. Rekonsiliasi catatan-catatan yang dikelola secara independen. 4. Perbandingan terhadap kuantitas aktual dengan jumlah dicatat. 5. Akuntansi double entry. 6. Tinjauan independen.